Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita menyiapkan hati dan ruang yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau lawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu turun atas kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau jamah kami Tuhan. Kau urapi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan pada hari ini. Buka hatimu dan berikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Haleluya. Oh Yesus, kami mau memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, pada hari ini kemenangan akan terjadi Tuhan di tempat ini. Ketika kami melayani Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
kami telah memberikan penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu. Dan pada pagi hari ini pun Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami melompat untuk kemuliaan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Yang sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita percaya bahwa ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan, amin. Kita mau merayakan kelahiran Tuhan kita, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Nyanyi glory, glory, glory. Glory
mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati dan ruang yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus Kau berikan ruang dan hati yang terbaik, sehingga setiap benih firman-Mu Tuhan dapat menjadi Tuhan pedoman dalam kehidupan kami, bukan hanya ketika kami mendengarkan saja Tuhan, bahkan setiap hari, setiap langkah kami hanya ingin menjadi pedoman dan pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya firman-Mu Tuhan yang menjadi manusia Tuhan dan menjadi terang dalam hidup kami. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu, Yesus, Kaulah juru selamatku, juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku, juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, kita saya serahkan kepada Hamba. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan pujian ini. Hanya Yesuslah juru selamat kita. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Yesus adalah juru selamat kita. Tanpa Yesus kita tidak berarti apa-apa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela menjadi juru selamat kita. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu Bapa. Amin, Yesus.
Mari kita bersyukur kepadanya. Glory. Oh, syukur. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku. Haleluya. Haleluya, Yesus. Aku Engkau Tuhan bagiku. Haleluya, Yesus. Sekali lagi. Amin. Yesus, Kaulah juru selamatku. Satu-satunya juru selamat kami. Glory, haleluya. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini sebagai bentuk percaya kita, iman kita kepadanya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat bagi setiap Yesus, Yesus, Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu pagi hari ini. Kami mengakui bahwa Engkau-lah juru selamat kami ya Yesus. Terima kasih untuk anugerah Allah di dalam karya Yesus Kristus. Kami boleh memiliki pengharapan keselamatan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Tuhan memberkati untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kami semua diberikan kekuatan pagi ini Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu. Kami siap Bapa untuk belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Untuk para pelayan yang luar biasa. Mungkin beberapa jemaat masih belum menyatu nyawanya. Jadi nyanyi itu kayaknya ya tepuk tangan ya, tetapi kayaknya aduh mana roh saya. Ada yang jemaat yang masih mencari rohnya. Bagian ini masih kehilangan rohnya. Jadi belum bisa bersemangat ya. Tapi pagi hari ini saya mau kembali lagi Bapak Ibu untuk memastikan bahwa rohnya sudah menyatu dengan tubuhnya. Siapa yang sudah menyatu dengan tubuhnya? Bisa angkat tangan. Ya karena ada yang sedikit terlambat, berarti memang benar belum ketemu nyawanya ini. Oke, semuanya sudah ketemu ya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu ya yang tetap terus setia beribadah tadi malam ya.
Saya mengucapkan banyak terima kasih, saya nggak bisa menyelesaikan, menemani sampai terakhir ya. Sebenarnya saya pengen banget tuh Bapak Ibu bisa bersama dengan Bapak Ibu sampai terakhir gitu. Kalau bisa nutup gereja yang paling terakhir, tuh pengen banget Bapak Ibu. Ya karena ada panggilan ya, anak kami Yuda ini sudah nunggu di terminal, jadi saya harus tinggalkan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sebenarnya itu bukan bidangnya, bukan seksinya, tapi saya lihatin, wah cekatan ya pekerjanya. Tidak ada yang sungkan, ini yang pegang duit biasanya itu takut basah, ini pegang piring dan nyuci. Wah luar biasa, terima kasih. Yang lainnya diem-diem di bangku, di belakang tuh sibuk ya kayak Bu Suhardi itu. Wah, saya baru tahu ibu nyuci loh. Meskipun di rumah tiap hari rajin nyuci ya, tapi luar biasa. Pakai baju daster yang masih bagus. Dan ibu apa? Itu maksud saya. Dress ya. Cantik-cantik semua di belakang kena sabun cipratan. Ada yang main cipratan air. Ya. Saya dalam biarinlah masa kecil pun bahagia mereka ini. Sekali lagi terima kasih ya buat Bapak Ibu yang sudah bekerja meskipun itu tidak disuruh, meskipun itu bukan bagiannya, tapi cekatan. Bapak Toto, wah luar biasa. Langsung ambil sapu, ngambil lap, enggak ada yang diam. Kaki yang sebelah satu pegang kain, dibasahi, satunya untuk melangkah. Tangannya pegang sapu, wah jadi sekali kerja bersih langsung. Terima kasih buat Bapak Toto. Terima kasih juga untuk bapak-bapak yang lain, anak muda yang lain. Sekolah minggu pun juga dilibatkan. Meskipun hari ini saya nggak melihat banyak anak sekolah minggu. Meskipun sudah dipasang jam alarm, ya kering sampai jebol alarmnya belum bangun juga. Tidak apa-apa, tapi saya melihat Bapak Ibu sudah untuk bisa tetap setia beribadah. Tentunya bukan untuk saya, tetapi untuk Yesus, amin. Yesus yang layak ditinggikan senantiasa. Pagi hari ini Bapak Ibu izinkan saya melanjutkan ya firman Tuhan tentang kasih. Kalau kemarin kita belajar minggu lalu besarnya kasih Allah, dan pagi hari ini kita belajar teladan kasih Yesus. Ya, saya nggak tahu apakah sedikit nyerempet dengan khotbahnya hamba Tuhan tadi malam yang saya tunggu katanya mau 15 jam, ternyata tidak sampai 15 jam. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, itu enggak terjadi. Kalau sampai 15 jam, aduh hari ini mungkin saya umumkan libur. Ya puji Tuhan ya, Tuhan itu baik. Tapi juga hambanya enggak ada persiapan 15 jam. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung ya pagi hari ini merenungkan firman Tuhan. Bisa katakan amin 3 kali. Wah, semangatnya luar biasa nih. Ya, teladan kasih Yesus. Bapak Ibu kita belajar tentang teladan kasih Yesus ya. Kasih, saya percaya ini selalu melekat ya, menjadi identik dalam kehidupan orang Kristen. Benar ya? Nah, belum nyatu kan? Belum ketemu ininya. Tadi sudah nyatu. Tapi keluar lagi. Ya. Nah, di mana tadi saya? Ya menjadi topik Bapak Ibu. Kasih ini di dalam gereja-gereja menjadi topik yang sangat menarik. Ya. Mungkin dalam ibadah dalam 1 tahun ada topik ya, mungkin membahas soal kasih, tentang kasih. Kemudian kegiatan Natal pun juga ada topik tentang kasih, itu wah luar biasa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah benar kasih itu menjadi gaya hidup? Apakah hanya sekedar ya slogan saja, orang Kristen ada penuh dengan kasih, ya, seperti itu. Sangat disayangkan sekali kalau kasih ini hanya nempel pada slogan saja ya, kasih-kasih, tetapi ternyata di dalam gereja masih banyak permusuhan. Sesama pelayan Tuhan masih banyak bermusuhan, anak-anak Tuhan masih saling mendendam, anak-anak Tuhan masih suka cakar-cakaran. Pagi hari ini saya mau katakan, mengajak Bapak Ibu, tidak ada. Katakan kanan, kiri, sebelah, dan belakang, aku mengasihimu bukan dengan teori,
tapi benar-benar mengasihimu. Katakan, kanan, kiri, dan belakang. Ya, kelihatan sekali dari depan kalau ada masalah, itu sungkan mukanya beda, kaku. Coba sekali lagi katakan, aku mengasihimu, dilihat matanya, jujur enggak? Kan dari matanya tuh kelihatan. Ya kan? Ya kan? Pak, saya enggak lihat matanya. Kenapa? Pakai kacamata itu, Pak. Saya percaya kita semuanya di sini saling mengasihi. Amin. Tidak ada yang saling mendengki atau bahkan menyimpan dendam. Tidak ada. Amin. Ya, hari ini kita harus beres ya. Kalau bisa, Pak sudah beres dari kemarin. Oh, puji Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita waspadai. Kenapa Yesus seringkali mengatakan kasih, kasih, dan ini menjadi topik sepanjang masa di dalam kehidupan Kristen atau gereja-gereja Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita ya. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat, minta maaf, ya benar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama ya, kelihatan? Oh, terima kasih. Yang kelihatan bisa baca dengan keras. 1, 2, 3. Stop. Pada hari terakhir terjadi apa? Sekarang masa sukar enggak? Siapa yang setuju sekarang masa sukar, Pak? Angkat tangan. Oh, berarti menyadari kita sudah masuk dalam zaman akhir. Lanjutkan, ayat 2. Stop. Menjadi hamba Tuhan. Siapa? Ya, maksud saya hamba uang. Kelihatan enggak sekarang ini? Lebih banyak cari uang daripada cari Tuhan. Terjadi enggak? Berarti kita sudah masuk pada akhir zaman. Dilanjutkan. Kan enak gini, saya enggak capek baca. Silakan. Mereka stop. Suka ngeramputi, membual. Baru dapat kendaraan roda 3, waduh sombongnya luar biasa. Naik motor pun nggak bisa nengok depan, nengok samping terus gini. Sombongnya luar biasa. Baru naik Tosa loh saudara. Itu terjadi hari-hari ini. Ya, berarti kita nyadari kita hidup pada zaman akhir. Sadari, coba tepuk kanan kiri. Kita hidup akhir zaman. Ya, harus serius. Kita akhir zaman loh. Artinya akhir zaman sudah mau berakhir zaman ini. Mau berakhir kehidupan ini. Ya, tanda-tanda ini sudah jelas. Lanjut. Ada enggak? Ada. Oke, saya lanjutkan aja terus. Stop. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Banyak orang-orang yang sudah ditolong, sudah lupa dengan yang menolong. Saya mengajarkan kepada istri diajarkan, tidak apa-apa kita saling melengkapi. Saya juga mengajarkan anak-anak dari masalah kecil. Kalau kamu diberi sesuatu, tolong sampaikan, ucapkan terima kasih. Kalau kamu sedang bertanya di WhatsApp, Pak, hari Minggu ibadah enggak? Ketika sudah dibalas, ya setelah dibalas dan ditanggapi, ucapkan terima kasih. Tapi ada, saya berharap di sini enggak ada. Pak, hari Minggu ada ibadah, jam berapa Pak? Wah di jalan saudara, ngebut saya. Lampu merah, saya berhenti merah, tapi hijau jalan. Ada WA. Tanya, soal hari Minggu ada ibadah enggak? Saya berhenti saudara. Saya jawab, panjang, hampir 1 kolom penuh. Ada yang tanya, jawab Bapak Ibu. Setelah saya jawab lama sekali, banyak sekali. Cuman di-read tok. Cuman dibaca tok. Centang biru. Syukur kalau dia pakai style yang ada centang, kalau enggak ada stylenya. Waduh. Sakitnya itu di sini loh. Sudah dibela-belain, ngebut sampai berhenti, cari tempat ngetiknya panjang sekali, cuman di-read doang.
Loh ini dari perkara kecil aja, apa susahnya kasih jempol? Yes, thank you Pak Pendeta. Apa susahnya? Kalau dalam masalah kecil aja nggak bisa bilang terima kasih. Dikasih duit sudah lupa. Benar nggak? Katakan kanan kiri, kamu suka kayak gitu enggak? Kalau ada bertobat hari ini. Ya, saya mengajarkan itu Bapak Ibu, meskipun terkadang kalau saya sedang sibuk ya saya kasih jempol lah. Ya, oke, apa sekarang banyak stiker kan? Emoji-emoji yang di WhatsApp itu ada tanda balkon gini banget. Ya kan? Apa susahnya? Kan gratis, tinggal. Hah? Tadi saya bilang apa? Salah itu yang benar ada balkon. Ya, kan ada tinggal tempel aja apa susahnya. Saya percaya dalam hal kecil itu, ketika Tuhan berikan berkat-berkat besar, dia tidak akan pernah lupa. Nah yang jadi masalah pada akhir zaman, firman Tuhan katakan apa? Tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu orang tua di sini tolong ajarkan anak-anak dari hal kecil, terus bilang terima kasih, terima kasih. Amin. Nah ya kan, udah terima kasih Bu. Sudah diresponi langsung. Ya tolong diajarkan itu baik kok. Ya enggak ada salahnya kita mengajarkan mereka untuk selalu berterima kasih. Karena apa? Suatu saat Tuhan akan kepercayaan berkat yang besar. Dia akan tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tapi lebih mempedulikan jalan-jalan. Ini terjadi ya Bapak Ibu. Hati-hati. Ini sudah hidup kita dalam zaman. Sekali lagi tepuk kanan kiri. Akhir zaman. Ya, meskipun sekarang ini sudah banyak pameran-pameran yang menyedot ya keinginan hati kita memfasilitasi kedagingan kita, tetap kita peduli kepada panggilan kita sebagai manusia anak Allah. Harus beribadah kepada Allah, itu nomor satu, number one. Katakan kanan kiri, number one. Apa number one itu? Nomor satu harus berjumpa dengan Tuhan, ibadah dulu, amin. Habis itu silakan dilanjut Bapak Ibu. Ya, yang penting manusia rohani kita sudah dipuaskan. Sehingga ketika kita mau menginjak masuk ke dalam hal dunia, kita nanti akan bisa memfilter ini mana yang tidak baik, ini yang baik. Ya akan sangat jelas sekali. Tapi kalau manusia kita lemah sekali, bahkan manusia rohani kita sakit, kita akan diperhadapkan dengan dunia yang abu-abu ini, kita pasti akan tersesat, nggak tahu apa-apa. Mana yang benar, mana yang tidak benar, kita tidak akan bisa membedakan. Lanjutnya, ayat 3. Loh kok tinggal 2 orang jemaatnya? Ayat 4. Jangan ikuti model orang-orang seperti itu. Karena waktunya sudah sangat singkat. Ya, oleh sebab itu hari ini kita mau belajar hidup tetap terus di dalam kasih Tuhan. Amin. Nah kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Ya. Karena firman Tuhan berkata, mau baca lagi? Oke silakan baca lagi ya. 1, 2, 3. Amin. Mau baca lagi ya? Saya carikan ayat yang banyak. Bapak Ibu ini sebagai dasar, ini model kasih yang diajarkan kepada manusia sebenarnya. Banyak nanti kita akan masuk kepada beberapa model kasih. Tetapi hari ini kita mau belajar teladan kasih yang Allah berikan di dalam figur seorang pribadi yang Desember ini kita rayakan, Yesus Kristus.
Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar beberapa hal ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu makna kasih yang diteladankan Yesus kepada kita anak-anaknya adalah kasih yang memiliki daya tahan. Maksudnya bagaimana daya tahan? Ketika kita sedang disakiti, ketika kita sedang dilukai, kita tetap mengasihinya. Amin. Ini kasih yang Yesus ajarkan. Bukan kasih dunia. Ketika engkau sedang dilukai, matamu dicungkil satu, balas cungkil. Jadi banyak masyarakat nanti terjadi buta. Karena apa? Saking cungkil-cungkil. Iya kan? Tapi kalau Yesus ajarkan kasih, yang Yesus ajarkan dari kasih ilahi apa? Mari kita mengampuni. Bahkan kita memberkati orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadamu. Kita jangan membalas mata dengan mata, hidung ganti hidung. Nah bahaya ke Bapak Ibu. Kalau saya melukai hidung Bapak Ibu terus balas dengan hidung, tidak ada hidungnya semua. Minta saya mau kepleset ngomong tadi. Enggak punya hidung semua. Kasih yang Yesus teladankan dalam hidup kita adalah kasih itu harus memiliki daya tahan. Katakan daya tahan 3 kali. Daya tahan. Amin. Mari kita akan lihat di dalam Ratapan 3 pasal 22 ayat 23. Saya bacakan Bapak Ibu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Bapak Ibu saya, luar biasa belajar untuk memiliki kasih yang punya daya tahan. Yesus Kristus, dia dikecewakan dengan para murid-muridnya. Yudas Iskariot, ya, yang dipercaya masalah keuangan. Malah dia yang mengkhianati, menjual Yesus sang gurunya. Apakah Tuhan Yesus mengasihi Yudas? Mengasihi. Petrus, ya, yang seringkali mendemonstrasikan kuasa Allah. Tapi pada detik-detik terakhir Yesus disalib, dia menyangkali. Ketika Yesus bangkit daripada kematian, apakah Yesus mau balas dendam pada Petrus? Aku sekarang sudah bangkit dengan kuasa ilahi. Mana si Petrus yang sudah menyangkal aku 3 kali? Tidak Bapak Ibu. Justru Yesus memanggil Petrus, ya, menjadi seorang hamba Tuhan yang diurapi luar biasa. Melalui engkau Petrus, aku akan jemaatku, jemaat batu karang yang kuat. Luar biasa. Ketika kita disakiti Bapak Ibu, kita mau belajar memandang Yesus. Ini kasih yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu secara manusia itu enggak mudah Pak. Bapak khotbah setengah jam, 1 jam enak ngomong. Tapi saya yang mengalami Pak, waduh sakitnya Pak, seperti disayat-sayat Pak, dikuliti Pak. Yang dulunya saya mengasihi dia, sekarang saya terluka. Bahkan saya blok Pak, semua pertemanan di Facebook, IG, kontak handphone saya hapus Pak, sakitnya luar biasa. Nah Bapak Ibu, kasih yang Yesus hadirkan dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, kita harus mampu untuk tetap bisa mengasihi orang yang sudah melakukan hal itu. Secara manusia enggak pernah sanggup. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan mengandalkan kedagingan Anda. Tapi mintalah Roh Kudus supaya Bapak Ibu dimampukan. Amin. Sekali lagi dengan siapa? Roh Kudus. Jangan andalkan kekuatanmu, pasti gagal. Sedikit saya akan menyampaikan sebuah kesaksian terjadi puluhan tahun Bapak Ibu. Tapi ini menjadi sebuah titik awal saya untuk bisa mengampuni. Saya pernah bekerja kepada ipar, ya saya singkat aja, saya tidak pernah terima gaji karena waktu saya itu bekerja prinsipnya yang penting saya punya potensi untuk bekerja, keluarga dari kakak saya atau keluarga kami
semakin diberkati. Saya akan lebih senang daripada potensi saya berikan pada orang lain. Itu motivasi saya bantu dia. Dan saya pekerja Bapak Ibu tidak dituntut sebenarnya sama ipar saya. Tapi karena modelnya saya ini sukanya bangun pagi. Jam 4 pagi Bapak Ibu saya sudah cuci mobil itu. Karena kami seringkali luar kota, kalau di hotel kami tidur Bapak Ibu satu ruangan, saya bangun pagi mobilnya saya cuci. Jam 4 bahkan jam setengah 3 saya sudah bangun. Saya cuci mobil itu. Habis itu saya order barang. Kakak ipar saya dia main, pergi saja sama temannya Bapak Ibu, saya yang suruh kerja. Satu kotak saya muter. Sampai jam 5 toko sudah selesai, Bapak Ibu apa yang terjadi? Kakak ipar saya ini masih juga bermain, masih ya kumpul-kumpul sama teman. Pokoknya intinya saya disuruh bekerja. Sampai jam 10 sampai jam 2 pagi. Bayangkan saya tidur berapa jam? Dan itu saya lakukan terus, saya cuma minta pada hari Sabtu, kalau bisa keluar kota pulang jam 5 karena saya ada pelayanan mainin musik. Dan hari Minggu saya izin tidak untuk ke diskotik, tidak, untuk ke gereja. 1 bulan saya diizinkan Bapak Ibu. Saya tidak tahu ternyata ada limitednya. Suatu saat ketika saya pulang dari gereja, ternyata kakak ipar saya ini sedang ada masalah dengan anak buah. Ketika saya pulang, karena saya tidur di tempat beliau, saya pulang lewati di mana ada kakak ipar saya sedang ada pertemuan lah dengan anak buah, langsung saya dipanggil. Kayak si David ini, sudah tahu hari Minggu ada sibuk, dia malah digegit terus. David sini duduk, kamu pilih mana? Ikut aku atau gereja? Saudara bayangkan saya belum pulang dari gereja, belum minum, belum istirahat, langsung didudukkan di situ. Wah saya dibentak-bentak, nah saya masih muda Bapak Ibu, saya lawan, saya kira ketika saya lawan, ngeper, kalem gitu, saya gebrak meja, brak. Saya ini tidak dikasih duit loh, saya bekerja gini-gini, saya nggak pernah nuntut. Saya gebrak, malah tambah gebrak dia, saya ngeper. Saya mah takut, akhirnya saya diusir hari itu Bapak Ibu. Saya diusir dari rumah kakak saya ini, enggak bawa 1% pun. Padahal saya sudah kerja sekian lama, enggak dapat duit. Saya masih ingat itu, sambil nangis saya. Saya tidak pulang ke rumah, saya tinggal di gereja. Berbulan-bulan lamanya Bapak Ibu, kedagingan saya pengen, saya tusuk itu. Meskipun ipar saya. Saya bencinya luar biasa. Saya tinggal di gereja Bapak Ibu. Ternyata di gereja itu saya diajak Tuhan, ada roh yang membangkitkan saya baca firman. Baca Alkitab terus. Hari-hari saya baca Alkitab di gereja itu. Nah suatu saat saya mendapatkan suatu ayat. Dan itu remanya mengatakan bahwa Yesus sedemikian rupa, dia tidak pernah membalas. Kamu tuh gak seberapa. Dari situ Bapak Ibu, Tuhan bukan karena kekuatanku. Saya langsung bisa hancur tembok yang sangat tebal untuk saya tidak bisa memberikan pengampunan. Hancur total hari itu. Dan saya nangis terseduh-seduh di situ. Waduh, saya berapa jam saya nggak ingat. Saya nangis. Dan saya mulai bisa mengatakan nama saudara saya berkati. Bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pernah dilukai, sesakit apapun. Minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus mampukan saya untuk mengampuni orang itu. Mengangkat setiap kebencian, sakit hati saya, supaya saya bisa meneladani kasih Yesus yang daya tahan. Meskipun saya dilukai, meskipun saya disakiti, aku tetap mengasihi engkau. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kasih yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Kasih itu tidak sebatas pengetahuan, namun sebagai gaya hidup. Jadi teladan di sini adalah kasih yang nyata. Ya. Firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Inilah perintah yang aku berikan kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sama seperti aku. Yesus bukan hanya mengajarkan saja, tapi memang Yesus punya hidup yang di dalam kasih itu. Aku mengasihi kamu, kasih yang paling luar biasa terlihat
ketika seorang rela mengorbankan diri demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Kamu akan terbukti sebagai sahabatku kalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Model kasih yang Yesus mau teladankan ini adalah kasih yang nyata, bukan kasih yang hanya slogan saja. Katakan kanan kiri, bukan kasih yang slogan. Bukan kasih yang hanya sebatas di bibir saja. Katakan kanan kiri. Yang bukan dia hanya lip service aja. Tapi ada gaya hidup yang benar-benar kita menghidupi kasih itu meskipun betul berat Bapak Ibu. Ini sebuah panggilan kita. Kita mau menjadi orang Kristen bukan hanya terima berkat keselamatannya saja. Anugerah keselamatannya saja, tidak. Tapi kita harus menghidupi nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Nah, buat apa Bapak Ibu kita hanya mau terima berkat, tapi nilai-nilainya tidak mau kita hidupi. Modelnya anak-anak Tuhan adalah mereka mendengar firman Tuhan dan mau menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Dia adalah anak-anak yang taat dan mengasihi Allah. Amin. Buat apa Bapak Ibu kita sebagai orang tua mengajarkan anak, tapi anak tidak pernah mau nuruti omongan kita. Saya percaya sebagai orang tua kita ngelus dada. Ya. Jadi mari kita mau belajar mengasihi Allah dengan hidup, menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah ayat yang luar biasa di sini. Bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, sudah. Di depan rasanya ribut sekali. Kalau seseorang berkata saya mengasihi Allah, tetapi dia masih membenci saudaranya, berarti dia ngeramput. Pembohong. Ini bukan saya, tapi ini kata firman Tuhan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan, mustahil bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya kan? Coba yang kelihatan itu, coba dipastikan bahwa samping kita kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan? Sudah enggak dikasihi? Ya, yang kelihatan aja, kalau enggak kita kasih enggak mungkin kita mengasihi Tuhan. Ada yang bisa melihat Tuhan hari ini? Enggak kan? Haleluya. Minggir sana. Oh haleluya, aku mencintaimu Tuhan. Minggir kamu. Ada nggak yang seperti itu? Ini maksudnya seperti itu Bapak Ibu, dalam versi saya seperti itu. Ada orang yang rajin ke gereja luar biasa, wah senyum sana, pendeta, ibu kemana Pak? Tapi dia bilang, sakit dari sini, banyak luka, terluka Bapak Ibu. Ya, sama punya asisten pribadi, nggak diajak makan satu meja, suruh di pojokan sana jauh-jauh, kasihnya nggak piring, tapi kasih daun pisang. Aduh, ngenes banget di sini. Waduh, ayo makan, ibu makan. Di rumah punya asisten ditendangi. Itu ngerambut. Itu kasih yang ngerambut. Ya Yesus mau ajarkan di sini, mari kita kasih kita bukan hanya di gereja. Kasih kita bukannya 1 hari, 2 hari, tapi kasih kita itu menjadi gaya hidup. Ya, itu menjadi identitas kita. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang kelihatan. Yang tidak kelihatan. Waduh, saya sudah bawa tip besar loh ini. Apa perlu tip yang segini? Lagi pula Allah sudah memberikan perintah kepada kita, yaitu siapapun yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya. Ayo Bapak Ibu, kita akan meneladani kasihnya Yesus. Saya mengasihi Yesus, saya juga mengasihi kamu. Amin. Ya, meskipun saya beda mungkin suku, beda budaya, beda latar belakang, tapi ini yang diajarkan Yesus. Saya mau ini deh.
Kalau dunia mengajarkan, ya kita harus pilih-pilih orang dan sebagainya. Enggak, saya mau belajar, saya meneladani modelnya yang Yesus ajarkan, bukan modelnya dunia. Setuju ya? Setuju ya? Amin? Ya, jadi yang kedua Bapak Ibu, kasih itu tidak sebatas hanya pengetahuan, tapi kasih yang dipraktekkan langsung yang tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya. Tetap kita mau mengasihi saudara kita yang kelihatan. Ya, itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Terakhir, saya tidak ngomong 5 menit loh ya, ini terakhir. Standar kasih yang dipakai Bapak Ibu, standar kasih, bukan SNI. Kalau SNI kan produknya Indonesia, ya kan? Kan ada produk-produk yang terpercaya SNI ya. Kalau sudah ada logonya SNI percaya, langsung bayar saja. Ini sudah standar apa itu? Nasional Indonesia ya. Ini sudah terbukti bagus. Nah, standarnya kasih Allah itu beda dengan kasih yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh tampilkan, ada 4 kasih, ada model kasih yang Alkitab itu berikan, yang sebutkan ya. Yang pertama kasih apa? Storge. Ya, kasih storge ini ya aku mengasihimu. Kenapa? Kamu ini keluarga Pak, ya, mengasihi Bapak. Itu kasih storge. Ini dalam Alkitab ya. Kemudian ada kasih apa? Filio. Itu kasih persaudaraan, persahabatan ya, kamu teman ya, kita hobbing, kita ini bestie lah ya, kita nongkrong-nongkrong. Kamu bukan bestiku, minta maaf meja lain ya. Kasih eros, kasih karena ya biasanya laki perempuan lah. Ya, dia tertarik dengan fisik seperti itu. Ada 3 kasih seperti ini. Tapi kasih yang harus kita kejar bukan 3 ini. Tapi kasih apa? Agape. Nah, kasih agape saya mencatat ada beberapa karakteristiknya. Meskipun banyak, nanti Mbak Marla bisa tambahkan ada 10 mungkin. Beberapa karakteristik kasih agape. Kasih yang Yesus teladankan ini bukan kasih storge, bukan filio, bukan eros. Tapi kasih agape, ini yang harus kita kejar. Pak, saya masih filio. Ya sudah, tinggalkan itu. Kita ayo kejar yang agape. Pak, saya storge Pak. Ya, ayo kita bergerak masuk kepada yang agape. Sasaran kita, target kita bukan sampai di sini. Bukan sampai di sini, bukan di sini. Tapi teruslah berjuang mengejar kasih agape. Karena kasih yang Yesus ajarkan standarnya adalah kasih yang agape. Amin. Ciriknya, karakteristiknya, tidak mementingkan diri sendiri. Ini agape, tidak egois. Terima kasih buat Bapak Ibu yang tadi malam rela, ya meskipun lapar tapi mendahulukan tamu undangan. Ya meskipun harusnya kita bisa duduk rapi, ya cantik karena sudah make up-an, ini berani mungut sampah, cuci piring, ya bersih-bersih nyapu, terima kasih, tidak mementingkan diri. Harusnya Pak, saya sudah dari salon, saya sudah pakai baju setrika, saya duduk cantik manis Pak, menikmati Natal. Tapi Bapak Ibu semua sudah ambil bagian, tidak egois. Bapak Ibu sudah memiliki kasih agape. Amin. Kasih salaman kanan kiri, Anda memiliki kasih agape. Tidak egois ya. Tapi jangan berhenti di Natal saja ya. Nah, setiap hari, amin. Ada bungkus permen, langsung cepetan rebutan. Setuju ya? Jadi kalau ada kotoran, langsung diambil ya. Setuju ya? Oke deh, ya ayo ambil yuk. Ayo ambil yuk. Nah ini contoh saja kok. Aduh, bikin kerjaan saya ini. Tidak didasarkan pada perasaan emosi, ya, perasaan atau emosi. Lagi mood, waduh baik sekali itu loh. Ditraktir semua, baik sekali. Pokoknya berbuat aja. Itu waktu mood. Kalau lagi perasaan gak enak, yang sampingnya membutuhkan. Mikirkan kamu gak pernah mikirkan aku. Mengasihi agape itu tidak lihat mood atau enggak moodnya. Ya tidak tergantung dengan suasana hati. Katakan kanan kiri, ayo jangan tergantung suasana hati. Itu karakteristiknya Bapak Ibu. Jadi sedang sakit enggak sakit Bapak Ibu, mungkin di rumah suasana kita harus cemberut tapi kita pakai muka ya selalu senyum.
Ya, memang sulit, tapi kembali lagi saya pun juga belum sampai ke sana. Saya terus kejar. Karena Pak, standar agape ini yang Yesus teladankan. Kalau Yesus mengatakan, udahlah nak, enggak apa-apa, kamu storge aja enggak apa-apa, aku tahu kok. Enggak. Karena Yesus meneladankan kasih yang agape itu yang harus saya kejar. Tidak mengharapkan imbalan. Saya percaya Bapak Ibu tadi malam sudah luar biasa. Melayani dengan sepenuh tenaga, hati, harta, tidak ada yang mau bingkisan. Semuanya melakukan dengan penuh sukacita. Meskipun akhirnya pulangnya ada yang dapat bingkisan, ada yang double. Saya tahu itu ya. Double ada yang nggak dapat. Yang nggak dapat nanti bilang sama saya akan tegur yang dapat double itu. Tidak mengharapkan imbalan Bapak Ibu, ya inilah kasih yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, kondisi dunia ini sudah semakin gelap. Mari kita tetap mempancarkan terang dengan kehidupan yang penuh dengan kasih. Singkatnya, kasih agape itu bukan kasih karena karena kamu baik, aku ganti baik deh. Ayo kita makan yuk, kenapa? Kan dulu kamu sudah pernah traktir aku, jadi aku mau baik sama kamu. Itu karena. Kasih agape bukan kasih yang karena. Tetapi kasih, melainkan kasih agape adalah kasih yang walaupun. Ayo aku traktir kamu, enggak ada jangan. Enggak apa-apa, aku tahu kamu tuh kaya tapi enggak pernah traktir aku, tapi aku mau traktir kamu kok. Enggak apa-apa. Walaupun kamu enggak pernah traktir, ayo ajak makan, traktir. Amin. Waduh kok agak berat mukanya ini pagi ini. Jadi walaupun kamu menyakiti aku tetap terus mengasihimu. Ini walaupun ini adalah kasih agape. Karena ini sudah menjadi masalah. Ini bukan kasih agape. Ini seperti simpelnya saja, sederhananya seperti itu. Nah, saya akan yang terakhir masuk kepada poin Romawi 2. Ya, 15 jam ini. Yang terakhir Bapak Ibu kesimpulannya, kasih Yesus akan tetap menjadi identitas kita. Meskipun situasi hidup tidak memungkinkan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita akan meneladani kasih Yesus bukan tidak ada masalah. Bukan berarti semuanya akan mulus. Akan banyak sekali hambatan tantangan. Ya. Kasih Yesus tetap akan menjadi identitas kita. Jangan kehilangan identitas hanya karena situasi dunia, hanya karena situasi yang kita alami. Entah Bapak Ibu mengalami, ibaratnya tidak mengalami kasih Tuhan, seakan-akan tidak mengalami kasih Tuhan, jangan pernah mundur untuk mengasihi Tuhan. Amin. Walaupun hari ini doaku belum dijawab, walaupun sakit penyakitku belum sembuh, aku mau tetap setia kepada Yesus. Itu kasih agape. Amin. Ya. Yang kedua, kasih Yesus tetap menjadi terang dunia yang semakin gelap. Mari Bapak Ibu, Yesus mengajarkan untuk kita hidup di dalam kasih-Nya, karena kasih Yesus itu menyala. Katakan menyala. Menyala. Itu terbakar, Pak. Ya, yang Yesus ajarkan bukan kasih yang redup, bukan kasih yang tidak ada cahayanya. Kasih yang terang. Tujuannya apa? Karena secara pandangan Allah, dunia ini sedang Tuhan mau pakai kita untuk menjadi terang dunia, supaya dunia yang gelap ini diterangkan. Mereka melihat adanya kasih Allah melalui orang-orang Kristen yang memiliki kasih Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang Kristen tidak meneladani kasih Yesus, gelap. Gelap sama gelap jadinya apa? Gelap gulita. Iya kan? Gelap. Tuhan menjadikan kita adalah terang, supaya di tengah-tengah kegelapan ini, yang gelap menjadi terang. Bapak Ibu mau menjadi terang? Hiduplah meneladani kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Kita naikkan pujian ini, singer bisa menyanyikan pujiannya, sudah kita nyanyikan tadi.
Firman jadi manusia, diam di antara kita. Firman jadi manusia yang di antara kita. Ada hidup terang, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia. Haleluya. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kau Juru Selamat-Ku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Yesus Kau Juru Selamat-Ku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Hambamu berdoa pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan memohon kuasa Roh Kudus menyempurnakan pesan firman Tuhan pagi hari ini bagi seluruh jemaat-Mu. Kami akan dimampukan untuk hidup meneladani kasih Yesus yang diajarkan kepada kami. Karena kami rindu Tuhan, orang-orang di sekitar kami mereka diselamatkan karena melihat cahaya kemuliaan Allah ada di dalam hidup kami. Melalui hidup kami yang penuh dengan kasih Yesus. Tahap demi tahap proses yang akan kami lalui untuk memiliki hidup dalam kasih agape. Kiranya Tuhan terus akan sertai kami, mampukan kami sampai kami memiliki hidup kasih agape. Kami rindu Tuhan, orang-orang di sekitar kami boleh mengenal Engkau. Mereka diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami mau hidup untuk meneladani kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan sebentar kita akan memberikan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang untuk tim kolektan bisa mengedarkan persembahan. Haleluya Yesus. Kasih dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia.
Tuhan, terima kasih Bapa, di mana pada pagi hari ini kami telah memberikan korban syukur kami yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, agar persembahan yang ada ini Tuhan dapat diberikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau juga mengurapi untuk setiap jemaat-Mu yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini juga Tuhan kami membawa untuk setiap doa-doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan bangsa kami Tuhan, di mana pada akhir-akhir ini Tuhan bangsa kami Tuhan mungkin banyak konflik ataupun sesama manusia yang kami dengar Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau telah memberikan untuk setiap bangsa kami kesejahteraan yang daripada Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus Kau juga memberkati untuk setiap jajaran pemerintah dengan pemerintah yang baru. Kiranya Tuhan juga memakai untuk setiap pemerintah yang ada. Kau juga memberikan Tuhan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami, bahkan seluruh jajarannya sampai ke bawah. Kami percaya Tuhan. Dan kami juga membawa untuk setiap doa kami di mana kami tinggal ya Tuhan di kota Sampit ini. Kami juga percaya dan kami membawa setiap kota kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kau urapi, Kau berkati untuk setiap kota kami agar menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu terkhusus yang ada di tempat ini, kami juga percaya Tuhan Kau berkati dalam setiap pekerjaan umat-Mu dimanapun kami berada, di luar ruangan bahkan di dalam ruangan. Kiranya juga Tuhan yang menyertai. Bahkan juga Tuhan anak-anak yang akan libur Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan dalam setiap studi mereka. Bahkan ketika mereka melangkah ke semester yang baru, mereka menjadi anak yang pintar dan juga takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan izinkan kami memberikan pujian kami ya Tuhan untuk yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini kami mau mempersiapkan diri dapat memohon kemurahan Tuhan, kasih Tuhan atas anak-anak kami yang beberapa hari ini kurang sehat. Kami membawa untuk anak kami Alvaro, Tuhan, Hevin, bawa Tuhan untuk perjalanan Bapak Franky bersama keluarga yang rencananya hari ini mau berangkat ke Banjarmasin. Biar kiranya Tuhan menyertai sepanjang perjalanan keluarga hamba-Mu Bapak Franky sampai di Banjar dengan selamat, dan bahkan untuk pengobatan Bapak Franky. Tuhan campur tangan, Tuhan mengasihi anak-Mu ini. Ya kiranya dalam masa untuk proses pengobatan, Tuhan memberkati untuk dokter, bahkan rumah sakit yang akan menjadi tujuan pengobatan kesehatan bagi Bapak Franky. Kami bawa di dalam nama Yesus. Anak-anak kami diberikan kesehatan, Alvaro dipulihkan, Hevin pun juga menerima pemulihan Tuhan. Bagi jemaat-Mu pagi hari pun juga dalam kondisi yang kurang sehat, Tuhan boleh menjamah dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa hari ini untuk kasih-Mu,
lawatanmu di dalam ibadah pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan boleh berkenan memberkati kami. Mari Bapak Ibu bisa mengangkat kedua tangannya. Izinkan saya memberkati Bapak Ibu di dalam doa. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang dari tempat ini membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa di surga, dan membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal dalam hidup kita. Mulai pagi hari ini, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita semuanya. Kita yang percaya dan mengucap syukur pada Tuhan telah menerima berkat-Nya bersama-sama. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa silakan duduk. Ya, izinkan